Halo dulur, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penerapan penggunaan fungisida terhadap tanaman karet maupun tanaman jeruk yang berada di tengah-tengah areal kebun singkong saya ini. Yang mana bertujuan untuk mengantisipasi, mencegah, serta mengobati daripada serangan jamur akar putih. Jamur akar putih ini timbul memang di tempat-tempat yang lembab serta terdapat tumpang sari, misalnya seperti tanaman singkong ini. Memang boleh dikategorikan tanahnya subur namun memiliki sifat keasaman tanah masih tinggi. Itu merupakan rawan terserang atau terjangkit daripada jamur akar putih, begitu dulurku ya. Karena berdasarkan fungisida yang saya gunakan sangat ampuh untuk mengendalikan jamur akar putih tersebut. Itu terlihat daripada penerapan yang saya lakukan terhadap tanaman alpukat. Kita lihat dengan ciri-cirinya pada bagian daripada pangkal batang tanaman kita, baik tanaman alpukat, karet maupun jeruk, itu terdapat rekatan putih yang menempel kuat. Itu merupakan serangan daripada jamur akar putih, begitu dulurku ya. Pada tanaman alpukat kemarin terdapat serangan jamur akar putih yang menimbulkan pucuk daripada tanaman alpukat tersebut mengalami kekeringan. Pucuk, daun, serta batangnya mengalami kekeringan serta kekeriputan. Saya pun sudah pasrah, namun saya tetap berusaha melakukan antisipasinya ataupun melakukan pemulihan serta pengobatannya. Alhasil setelah saya menggunakan fungisida yang akan saya gunakan saat ini, ternyata ampuh untuk mengendalikan jamur akar putih. Bahkan alpukat yang hampir mati tersebut tumbuh atau keluar tunas baru, begitu dulurku ya. Sebelumnya di sini saya mereview sedikit untuk jenis tanaman saya ini. Ini tanaman karet jenis IRR 44 atau sering dikenal dengan sebutan BBM gemblung, yang mana penanaman saat ini berusia 8 bulan setelah kita melakukan penanaman, yang memiliki kisaran rata-rata 3 meter sampai 3 meter setengahan untuk ketinggiannya. Namun kita belum melakukan percabangan secara khusus, artinya perbanyakan cabangan bagian atas, karena mengingat atau melihat daripada perkembangan karet ini tidak seragam atau serempak untuk perkembangan tingginya, begitu dulu ya. Adapun hal yang saya takutkan apabila terserang daripada jamur akar putih pada tanaman kita, yaitu kita akan melakukan penyulaman, yang mana penyulaman kali ini akan menimbulkan ketertinggalan terhadap tanaman yang lainnya. Misalnya seperti ini boleh kita lihat, setelah kita melakukan penyulaman, ternyata tanaman ini lama sekali atau lambat sekali untuk perkembangannya, apalagi ditambah dengan tanaman sebelahnya cepat membesar sehingga menimbulkan efek kekerdilan. Maka hal tersebut harus kita antisipasi sedini mungkin, gitu dulurku ya. Di sini saya berikan gambaran atau contoh tanaman yang terserang daripada jamur akar putih. Ini terlihat pada tanaman singkong ini, tuh boleh dilihat terdapat rekatan putih yang menempel kuat. Ini merupakan jamur akar putih yang menyerang tanaman singkong kita. Tuh, sehingga pada umbi singkong ini terdapat atau membusuknya pada umbi, begitu dulurku ya. Tuh. Karena jamur akar putih ini menyukai tempat-tempat yang memang akan dikategorikan memiliki kelembapan yang tinggi, serta tanggul-tanggul bekas penebangan kita. Misalnya penebangan karet terdahulu yang membusuk itu rawan sekali hinggapi jamur akar putih, begitu dulurku ya. Misalnya seperti ini juga, ini tuh boleh dilihat jamur akar putihnya menempel atau merekat kuat pada bekas busuk daripada tanggul karet yang kita debang. Nah, di sini saya menggunakan fungisida yang memang sangat berperan ampuh bagi saya untuk mengendalikan jamur akar putih tersebut. Makanya kita mengantisipasinya sedini mungkin, begitu dulurku ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sini saya menggunakan produk dari Bayer, mereknya Bayleton. Ini memiliki kandungan bahan aktifnya 250 gram per liter dengan bahan aktifnya triadimepon, begitu dulurku ya. Tuh boleh dibaca. Ini saya tidak meragukan lagi untuk fungisida jenis ini, karena memang fungisida yang kita gunakan tidak sembarangan untuk mengantisipasi daripada serangan jamur akar putih ini. Nah, ini jamur ini sangat fatal sekali apabila menyerang tanaman. Cendawan jamur ini juga tumbuh di lahan-lahan subur, memang yang memiliki kelembapan yang tinggi serta keasaman tanah yang sangat asam atau pH-nya rendah, begitu dulurku ya.
Ayo kita langsung saja menerapkan pada tanaman kita. Teknik yang kita lakukan pada saat pengaplikasian fungisida yang kita gunakan dengan sistem kocor, bukan menggunakan teknik semprot, begitu dulurku ya. Kita akan melakukan pengocoran pada pangkal batang daripada tanaman kita. Di sini saya sudah mempersiapkan tangki kocornya. Ini kapasitas 20 liter air, yang mana sudah saya isi air keran biasa. Ini sebanyak 3/4. Nanti kita sembari melakukan pengoplosan fungisida ini, kita nanti isi dengan air penuh, begitu dulu ya. Di sini juga saya menyiapkan wadah atau ember kosong yang sudah saya isi air bersih juga untuk melakukan pengoplosan daripada fungisida yang kita siapkan. Di sini sudah saya jelaskan tadi, fungisida Baileton ini kita gunakan untuk dosisnya 5 ml per liter. Berarti kalau dia kapasitas tangki 20 liter air, maka kita melakukan takaran dosisnya 75 ml sampai 80 ml per tangki semprot kapasitas 20 liter air, begitu dulu ya. Di sini juga saya akan melakukan penambahan perekat. Sedangkan di sini juga saya menyiapkan sendok takar. Apabila kita tidak mempunyai sendok takar seperti ini, boleh kita menggunakan sendok makan, karena sendok makan tersebut berkapasitas 10 ml, maka kita cukup menggunakan 8 sendok makan. Sedangkan ini 15 ml, kita cukup menggunakan 5 sendok daripada takaran ini, begitu dulurku ya. Kebetulan lahannya dekat dari rumah, maka kita melakukan pengadukan fungisida ini di rumah saja. Kita tuangkan. Fungisidanya berbentuk pekat kecoklatan, begitu dulu ya. Namun dia tidak kental, cair seperti air. Apabila dituangkan ke dalam air, bentuknya seperti putih susu. Baunya seperti agak berbau seperti insektisida pastak. Itu baru 1, 2, 3, 4. Ini yang terakhir. Tuh boleh dilihat. 5. Begitu dulu ya. Saat kita melakukan ini, seharusnya kita menggunakan masker atau APBD yang lengkap untuk menjaga keamanan daripada tubuh kita. Begitu dulu ya. Kita langsung tuang saja. Lalu kita tambah air pada tangki kocor ini sampai penuh. Lalu kita nanti aplikasikan pada tanaman kita. Kita tambahkan perekat, cukup 3 tutup daripada perekat itu sendiri. 1, 2, 3. Cukup, saya kira sudah penuh. Ayo kita langsung saja aplikasikan pada tanaman kita. Caranya sangat mudah sekali, begitu dulurku ya. Tinggal kita kocorkan pada bagian pangkal daripada batang tanaman kita, baik karet maupun jeruk. Itu kira-kira 1,5 gelas sampai 2 gelasan per batang. Begitupun selanjutnya pada karet berikutnya juga kita melakukan pengocoran dengan intensitas yang sama, artinya 11,5 sampai 2 gelasan per batang. Begitupun pada tanaman jeruk kita juga kita melakukan pengocoran agar terhindar daripada serangan jamur akar putih. Itulah upaya yang saya lakukan tadi untuk melakukan pencegahan jamur akar putih yang menyerang daripada tanaman kita. Lakukan sedini mungkin karena penyesalan itu berada di belakangan. Just do it sebelum terlambat. Begitu dulurku ya. Terima kasih telah menyimak channel Konor PJKT. Saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa.